Kenapa sih? Astagfirullah, lupa. Jangan buang sampah sembarangan. Ya ampun. Ya udah buang sampah dulu ya guys. Maaf tadi lupa buang sampah, harus ada lompatnya. Mungkin belum terbiasa ya. Jadi kita itu harus menanamkan dalam diri, jangan membuang sampah sembarangan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Aduh. Apaan tuh barusan? Aduh. Oke. Apa bang tadi? Ya lupa lah, sorry ya. Ya, Jadi guys, sebelum lanjut balik lagi di obrolan anak milenial. Masih bersama saya Maulid Yuswan, saya Ai Real. Nyata. Orangnya nyata memang. Iya dong. Kayak aslinya. Tapi ngomong-ngomong soal sampah nih, Apa? barusan aduh benar-benar kelupaan banget, maaf ya guys semuanya. Iya. Hampir aja. Untung nah gitu fungsinya teman itu saling mengingatkan, Saling membenarkan. watawas wabil haki watawas bisom, kata bapak saya gitu. Gini, ngomongin soal sampah, kemarin kan lagi ada yang viral tuh ya, lagi boomingnya sekarang. Jadi ada 5 pemuda yang dia itu visinya itu ya mencintai lingkungan lah. Namanya itu Pandawara Group. 5 ya benar. 5 pemuda. 5 pemuda. Dia sampai diundang ke itu tuh gubernur. Bentar. Yang itu yang di TikTok. Iya. Bener. Iya itu. Yang produktif, Ya, yang ketika melihat asli. sampah itu Melihat kayak sampah di uang sekolah gitu. nih, melihat sampah di sekolah kayak taman bermain gitu. Iya. Terus dia tuh turun Langsung. Pada loncat, pada kayak have fun gitu, bersihin sampah, have fun gitu. kayak main-main aja gitu. Saya mah disuruh piket di kelas nih. Aduh, males banget bang. Kemana-mana. Jadi sapunya. Ini mah kayak taman bermain gitu. Di apa? Itu mungkin yang jadi menariknya ya. Selain konten, dia juga memberikan edukasi bahwa harus Tulisan itu tetap harus mencintai lingkungan gitu. Dan saat kita membersihkan sampah atau melakukan hal baik ya kita harus tetap tersenyum dan ceria. Iya dong, jangan terpaksa gitu. Ya. Kelihatan kalau misalkan orang yang terpaksa tuh kelihatan. Kalau kayak Pandawa itu kan senyum, have fun banget gitu. Iya, di konten-kontennya juga. Terus ada before afternya yang bikin kita ini tuh kayak kerasa gitu. Iya. Hasilnya itu kerasa gitu karena ada before afternya. Bisa tidak mengkhianati hasil. Iya benar, sekarang sampai diundang ke stasiun TV sama gubernur. Tapi sebelum itu viral di kita ada gak sih program kayak seperti itu? Ya, gua bang. Nggak tahu ya. Kan gua ikutan pramuka. Nah, salah satu program kerja di pramuka ada yang namanya pul pisah. Pulah pilah sampah. Pul pisah. Pilah sampah. Jadi program kerja pul pisah ini tuh mengajak ya, tapi program kerjanya punya pramuka, tapi mengajak buat PD-PD lain supaya ikut gitu. Eskul lah ya. Eskul. Ayo kita bersih pilah sampah. Jadi kegiatan ini tuh Sabtu atau Minggu atau berdasarkan hasil kesepakatan. Jadi di mana itu tempatnya, suka di mana? Kalau untuk sekarang ya karena baru 2 bulan jalan, masih di sekolah. Jadi program kerja ini tuh bulanan, 1 bulan sekali gitu. Rencana untuk bulan sekarang juga mau keluar gitu bang, Kayak Pandawara gitu. Ya, gitu. Jadi ke lingkungan. Jadi mungkin masih di lingkungan sekolah. Ya gitu bang. Jadi mengajak gitu ke teman-teman yang ada di Expo. Tapi kayaknya banyak nih teman-teman di luar sana yang programnya sama juga mungkin ya, tapi masih Bisa. di dalam gitu ya. Bisa jadi ada banyak yang pecinta alam mungkin. Oh iya ya. Nah jadi rencana tuh pengen menyatukan gitu, jadi Orang-orang yang mencintai lingkungan atau gimana? gitu yang mencintai lingkungan Bang. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terus Tapi menurut saya juga sama itu. Dampak dari program-program kayak gitu selain memperindah juga ada banyak kebermanfaatan yang luas disebarkan ke masyarakat. jelas bang, jelasnya. Saya juga pas waktu itu kan sampah ada di belakang ya yang deket BK. Sama temen-temen digaruk gitu, dibersihin gitu sampai alhamdulillah. Pokoknya dibersihin aja lah ya. Bersihin. Alhamdulillah sekarang bersih gitu. Emang sarang penyakit, sarang bencana juga Iya. ya kan sampah Iya. itu.
Mungkin dengan adanya banyak orang-orang yang mengangkat konten-konten Program inspiratif atau, iya. gitu ya, harusnya kita harus tergugah sih. Iya. Gitu. Bener. Ya, kemarin juga di sekolah kita kan ada ini apa? Pameran daur ulang sampah. Oh, Expo Expo P5. Mm-mm. P5 apa tuh P5? Proyek Lupa. penguatan profil pelajar Pancasila. Oh Yang iya iya betul Bang. sekarang. Iya. Makanya Sorry lupa Bang. makanya sampai Pandawara ini diangkat. Maksudnya diangkatnya bukan diangkat limanya gini. Panda bukan. Itu mah tuh kayak mengagung-agungkan. Iya, kayak nyembah gitu kan. Maksudnya teh kayak diangkat ke media terus viral sampai kedengar Dipanggil. sama Bapak Ridwan Kamil, gubernur kita sampai pokoknya terkenal lah. Iya. Ya, terkenal 5 orang itu, 5 pemuda itu. Karena apa? Karena itu contoh real life-nya Dari program P5. gitu. Jadi selain kita bisa menciptakan produk baru, kita juga bisa mendaur ulang produk yang sudah ada, yang sudah tidak terpakai. Iya. Ya misalkan salah satu contoh plastik tadi ya, Iya. cup tadi mungkin dijadiin apa gitu, hiasan atau pot bunga kah, Ya, atau bisa, apa benar. kah, sampah-sampah yang masih bisa kita daur ulang untuk dimanfaatkan dengan fungsi yang berbeda. Iya. Bisa Gitu. jadiin polybag. Polybag bisa. Iya bisa. Kan banyak tuh plastik ya. Iya. Nah, yang udah di tempat sampah terus emang susah didaur sama alam sih plastik itu ya. Iya dong, nggak diterima gitu. Bahkan Tapi tahu gak? Tahu apa? gak? Ada sampah yang sampai sekarang itu belum ketemu jalan keluarnya untuk didaur ulang. Temen saya pernah cerita ini. Dia pernah ke salah satu universitas itu di IPB. Iya. Dia pernah showman ke sana terus dia bilang plastik itu sebenarnya bisa didaur ulang guys. Ada alatnya buat daur ulang plastik. Kan plastik bisa didaur ulang, bisa kata tadi jadiin polybag bisa. Terus dibikin plastik lagi kan bisa, dilelehkan. Tapi yang ada satu sampah nih guys. Hindari penggunaan hal ini ya. Ada satu sampah yang nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa, belum ada sampai sekarang. Apa Bang? Tahu nggak? Yang sering kita pakai buat nugas di kelas dan sering kita pakai buat rame-rame. Sedotan. Bukan. Sedotan plastik atau Oh iya Bang. Styrofoam. Oh, yang suka dibikin mading, styrofoam. Juga suka ada tuh buat nasi kotak. Nah, styrofoam tuh Pipiti. Styrofoam. Nah, itu tuh ternyata sesuai dengan penelitian di sana ya. Di PB sana. Itu belum ada buat daur ulang. Jadi belum bisa dipakai buat apapun. Styrofoam itu yang udah dipakai, pertama kerugian styrofoam itu 1 kali pakai, Iya. nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai lagi bisa membahayakan loh guys. PPT dicuci terus dimasukin styrofoam, dimasukin nasi lagi, ditutup lagi, apalagi nasinya panas, kita makan nasi itu bisa menyebabkan kanker, Oh iya. bisa menyebabkan gangguan pernapasan, Iya. dan banyak lagi. Kita kan tugas sedikit-sedikit styrofoam, Ya. sedikit-sedikit styrofoam. Karena apa? Gampang dibentuk. Bikin kerajinan dari apa? Styrofoam lagi, Iya. ya kan? Iya. Terus kita bukan Bukan mencari tidak- pengganti styrofoam, Ya. tapi meminimalisir penggunaan. Karena apa guys? Selain dampaknya tadi dipakai secara berkala itu berbahaya, dan Ya. satu lagi kata orang kan bakar aja tuh styrofoamnya. Salah juga. Kenapa? Karena hasil dari pembakaran dari styrofoam ini Ya. bakal merusak ozon. Nah, ya lapisan Lapisan-ozon rusak. Dan kalau lapisan ozon rusak, apa dampaknya? Cahaya matahari datang ke Indonesia langsung. Ya, semakin suhunya itu semakin meningkat. nggak ada penghalang lagi. Bayang nggak kalau dengan kita memakai lapisan ozon yang sangat kuat dan awan juga banyak, kita masih gosong terpanggang matahari kalau Iya. kepanasan. Apalagi kalau nggak ada lapisan ozon, bayang. Muruluk sih karena panas saking panasnya. Asak gitu. Sak. Mateng gitu kita. Berarti Bang, selain apa yang rusak lapisan ozon, selain apa rumah kaca, berarti styrofoam juga ya dari pembakaran Ya. styrofoam itu. Kan rumah kaca emang jarang ditemui, tapi banyak kan di luar sana, di Banyak kota-kota mah. di gedung-gedung. Ya, kalau di kita kan jarang lah. Justru di kita mah malah penggunaan styrofoam. Nah, styrofoam dari Kalau misalkan ada hajatan ya kan, iya. ada acara-acara keluarga, Pakai besek. pakai besek, jomet. Jangan. Iya, bahasa kalau di saya itu. Tapi gimana ya cara mengatasi orang-orang supaya meminimalisir menggunakan styrofoam gitu? Ya, cobalah untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang memang ya bisa merugikan.
Kan ada tuh bisa pakai kertas nasi, lebih mending kan? Oh iya sih benar. Kalau pembagian nasi pakai daun juga bisa, memanfaatkan daun. Daun apa itu? Daun pisang. Dilempeh kayak gitu. Timbal. Ya, timbal. Banyak kayak gitu sih. Makanya gue kaget kayak, hah? Ternyata plastik masih bisa didaur ulang loh. Dan styrofoam yang bahannya ringan ternyata susah buat didaur ulang. Kalau dibakar ya merugikan kita. Kalau dibuang cuma-cuma ya jadi sampah. Bang, gua pernah lihat asli langsung keinget ini mah. Ada salah satu channel gitu yang isinya itu tentang styrofoam. Oh, terus Asli styrofoam saya langsung share ke ibu, yaitu tentang jadi cara pengolahan gitu. Jadi si styrofoam ini bisa digunakan dengan salah satu cara ini. apa? Jadi si styrofoam itu menggunakan cairan apa ya? Kalau nggak salah Jangan kimia. ya cairan kimia dimasukin, nanti itu jadi one take ya atau Apa wanted? buat itu ngelapisin kayu. Oh, yang buat kinclongnya. Iya, apa semi apa ya? Vernis, benar vernis. Oh, jadi bisa. Oh, nah ada nih. Buat kalian di luar sana bisa Asli, nih jadi referensi. baru keingetan. Wah, ilmu berat nih sini. Ilmu bagus banget sih ini. Bisa Bang, jadi ya kayak tadi, jadi Ya, maksudnya bukan apa-apa. IPB pun belum menemukan cara buat mendaur ulangnya ya. Cuman kalau ini sih bisa dijadikan referensi juga. bisa. Gitu. Saya lihat bener ini mah. Tapi nggak tahu saya sekarang di IPB kayaknya udah bisa deh, tapi nggak tahu. Gitu. Karena selalu banyak selalu banyak terobosan baru lah ya, terutama dari universitas yang ternama. Ternyata bisa dijadiin vernis ya. Bisa Bang. Wah, bisa dimanfaatin ya yang Baru ada ingat styrofoam. Yang ada styrofoam di rumah jangan dibuang atau dipakai 2 kali karena dampaknya sudah saya ceritakan Bisa buat tadi. kenteng Bang. Di kentengnya kinclong gitu. Iya. Jadi kayak daun talas. Kalau kena air tuh kayak daun talas. Gitu Wih, Bang. Keren. Jadi bisa jadi tahan lama itu si Kentengnya. genteng. Iya, genteng. Iya genteng. Kita makan bahasa Sunda. Genteng. Ya benar. Bisa sih itu jadiin referensi. Cairan kimianya apa itu kalau boleh tahu? Ada katanya di apotek ya? Ada nggak? Ada sih kayaknya. Lupa. Ya asam-asam kayak gitulah mungkin. Kayaknya harus lebih di research lagi guys. Ya. Tentang masalah pendaur ulangan sampah karena ini tuh penting banget guys. Demi keberlangsungan hidup manusia di dunia, sampah ini sangat berpengaruh, benar gak sih? Betul. Semakin lama manusia hidup di dunia, semakin lama dunia terus berputar dan kehidupan terus berjalan, maka sampah akan semakin banyak. Berkembang. Gitu. Kalau memang cara penggunaannya salah atau Dan satu lagi juga bahwa yang tadi ya, seperti yang kejadian di awal tadi, yang insiden mau buang sampah saya. Kalau emang sebenarnya pikiran kita itu buang sampah itu nggak dapat mengotori ya. Kan saya aja seorang buang sampah gitu. Satu sampah lagi. Ya bayangin kalau 2 juta orang mikir sama kayak kalian. ada 2 juta sampah. Berarti ada 2 juta sampah. Tapi bahkan bisa lebih dalam 1 hari. Dan itulah mungkin ya pentingnya buat kita menjaga lingkungan dan mencintai lingkungan. Karena apa? Sesuai apa yang dibahas dari awal, ketika sampah ini sudah menumpuk dan banyak, itu bisa banyak sekali merugikan. Kerugian yang kita akan dapat banyak. Salah satu contohnya, kota besar, banjir, nuntut pemerintah. Gitu. Jadi yang salah ujung-ujungnya pemerintah, padahal kan kita yang nggak sadarkan lingkungan. Iya. Jadi intinya mah dengan kita sharing lah ya ini ya, obrolan kayak gini, obrolan kali ini, yang harus kita ambil itu adalah bahwa kita itu harus memberikan kebermanfaatan bagi halayak gitu ya, bagi masyarakat gitu. Dan hal ini pun bisa kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau banjir jangan nyalahin pemerintah ya. Jadi jangan menutupi kesalahan diri sendiri dengan cara menyalahkan kita yang harus sadar, introspeksi diri bahwa banjir, kita yang tidak menyayangi lingkungan dan lain sebagainya. Tanamkan dalam diri, cintai lingkungan agar kita dicintai alam. Nah, gitu ya, bener gak? Itu sih ya buat pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di sini itu bisa diterapkan oleh teman-teman semua dan kita juga terapkan. Kita mengajak buat kita bersama-sama menjaga lingkungan Indonesia ini supaya tetap bersih, higienis dan asri tentunya. Karena Indonesia iklim yang tropis yang dicintai oleh para banyak wisatawan asing dan turis kita semua
alamnya yang sangat kaya. Sayang gitu kalau dikotori, Kalau disia-siakan. disia-siakan dengan banyaknya sampah. Oke gitu ya guys. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat-sehat di sana ya. Amin. Abang Aidil sehat-sehat. Abang juga. Kita cintai lingkungan demi Indonesia yang lebih baik. Dan para generasi muda di luar sana, bangun, wake Ayo, up, come on. Kita bisa mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Cintai lingkungan. Bye-bye.